Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yanbaghi li asma'il husna wa sifatihil ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan merahmati kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah pagi yang sangat berbahagia bagi kita, terutama bagi kaum ibu semuanya, kaum ummahat, ya, kaum ibu, ataupun kepada para remaja putri yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah kajian yang insya Allah akan kita ikuti bersama beliau Ustadz Abu Qatadah dari Tasikmalaya, Jawa Barat, yang beliau luar biasa banyak sekali menggunakan waktu-waktu beliau untuk memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Dan alhamdulillah, pagi hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita kaum ummahat, kaum ibu dan kaum remaja putri, di mana pada kajian hari ini ibu-ibu tidak diganggu lagi oleh anak-anak yang dimiliki. Sekaligus juga ini merupakan pahala yang besar, ladang pahala yang besar bagi bapak-bapaknya yang sekarang sedang mengasuh putra-putrinya berada di luar, ya. Tetapi inilah ta'awun kita di antara suami dan istri, harusnya juga saling membantu. Di antaranya adalah seperti pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kaum ibu untuk duduk di majelis ilmu dalam 1 atau 2 jam, dan pada saat yang bersamaan seorang suami harus dengan sabarnya menjaga, memelihara, merawat anak-anaknya. Kita berikan kepada para istri-istri kita hari ini agar mereka tenang belajar dalam ruangan ini tanpa diganggu oleh sebuah hati, dan alangkah besarnya pahala yang akan diterima oleh keduanya. Ibunya belajar di majelis ilmu, bapaknya juga membantu agar dimudahkan para istri mendapatkan ilmu dengan memelihara, merawat, ya, anak-anaknya yang sekarang masih banyak berkeliaran di area Karnaval Mall, ya. Dan ini juga kemarin kita rasakan luar biasa betapa beratnya seorang ibu ketika dia harus merawat anak-anaknya. Ternyata kita coba dalam setengah hari saja kita merawat anak kita yang satu saja, itu luar biasa beratnya, ya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Al-Ustadz Abu Qatadah telah bersama kita, dan pada pagi hari ini insyaallah judul yang akan beliau sampaikan adalah mereka yang didoakan malaikat, juga akan disambung dan ditambah dengan istri-istri yang mempesona. Judulnya luar biasa, sangat menarik, dan ini menjadi pertanyaan, siapakah mereka yang didoakan para malaikat, dan siapakah mereka para istri-istri yang mempesona, dan mempesona siapa kita tidak tahu. Maka untuk itu akan kita serahkan kepada Ustadz Abu Qatadah untuk memberikan kajian kepada kita, dan nanti seusai daripada beliau memberikan sesi kajian ini, maka saya persilahkan kepada kaum ummahat, kaum ibu, kaum remaja putri yang ikut hadir dalam kajian ini untuk memberikan pertanyaan. Kiranya masih ada yang perlu ditanyakan, melalui secari kertas ditulis dan disampaikan ke kami, dan insya Allah akan kita bacakan dan Ustadz insya Allah akan menjawabnya.
Untuk menyingkat waktu maka saya persilahkan kepada Ustaz Abu Qatadah untuk memberikan kajian kepada kita semuanya. Falyatafaddal maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para umahat, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Hang di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini, dikumpulkan di majelis dzikir. Majelis dzikir yang mana majelis dzikir tersebut majelis yang dihadiri para malaikat, majelis yang mereka para malaikat mendoakan setiap orang yang duduk di majelis tersebut. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu judul, mereka yang didoakan para malaikat. Sekaligus pembahasan di dalamnya akan kita jelaskan wanita-wanita idaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi di dalam pemahaman kaum muslimin, kaum muslimat, apabila seseorang didoakan oleh orang yang soleh, dan apabila orang yang soleh berdoa kepada Allah, maka sangat dekat untuk diijabah doanya. Di antara hamba Allah yang soleh adalah para malaikatnya, di mana Allah berfirman ketika mensifati para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak maksiat, tidak membangkang, tidak membantah, tidak berpaling dari setiap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat dengan kaum muslimin punya hubungan. Hubungan malaikat dengan orang-orang beriman sangat banyak, selain apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Di antara hubungan malaikat dengan orang-orang beriman adalah mencintai orang beriman. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu Jibrilu
Fayunadi Jibrilu fi ahlis samai innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai. Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru malaikat Jibril. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka wahai Jibril, cintailah si fulan. Lalu malaikat Jibril mencintainya. Lalu malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat yang lainnya, penduduk langit. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah. Lalu mereka pun mencintai hamba tersebut. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersebut menunjukkan bahwa salah satu tugas para malaikat mencintai orang-orang yang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hubungan para malaikat dengan orang beriman adalah mengaminkan doa orang-orang beriman. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Apabila imam mengatakan waladhdallin, maka ucapkan oleh kita amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu seorang mukmin atau mukminah tidak boleh sembarangan berdoa, karena apa yang kita ucapkan dalam doa kita akan diaminkan oleh para malaikat. Jika kita berdoa dengan doa kebaikan, jika kita berdoa dengan doa kebaikan kepada saudara kita, maka para malaikat pun akan mengaminkan doa kita. Maka dengan itu mewajibkan bagi seorang mukmin untuk berdoa dengan doa yang baik. Di antara tugas para malaikat dengan orang beriman adalah menambah jumlah bala tentara ketika orang-orang beriman berperang melawan orang kafir. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 12, Allah mengkisahkan di dalam ayat Al-Quran ketika kaum muslimin berperang di zaman dulu dalam perang Badar, perang Hunain dan yang lainnya. Allah berfirman, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabitul ladhina amanu sa'ulki fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kulla banan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para malaikat diutus oleh Allah taala untuk menguatkan keimanan orang beriman dan untuk menambah pasukan orang beriman. Dan ini adalah tugas para malaikat. Nah, salah satu tugas para malaikat yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, mendoakan dan memintakan pengampunan bagi orang-orang beriman. Jadi mereka berdoa, mendoakan dan memintakan pengampunan bagi orang-orang beriman. Lalu siapa orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat? Orang-orang yang akan dimintakan pengampunan kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Kita lihat dulu dalam surat Al-Ahzab ayat 31, 32, 33. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, itu surat yang ke-33, dalam ayat yang tadi disebutkan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat kepadamu dan para malaikatnya, agar mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang beriman Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihatlah di dalam ayat ini Allah berfirman, Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian orang-orang beriman dan para malaikatnya. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud solawat Allah kepada orang-orang beriman ai bimakna yarhamuhum, yang dimaksud bahwa Allah merahmati mereka, Allah memberkati orang-orang beriman, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada orang-orang beriman, Allah mengampuni dosa orang-orang beriman. Itu yang dimaksud bahwa Allah bersolawat kepada orang beriman. Sedangkan malaikat bersolawat kepada orang-orang beriman, para ulama tafsir telah menjelaskan bimakna ad-du'a'u lahum wal istighfar lahum, yang dimaksud bahwa para malaikat mendoakan dengan doa kebaikan kepada orang-orang beriman. Sebab doa itu ada dua, ada doa yang isinya kejelekan, mendoakan kejelekan kepada seseorang, dan doa kebaikan. Maka para malaikat mendoakan doa kebaikan kepada orang-orang beriman. Dan yang kedua, memintakan pengampunan. Maka orang-orang beriman didoakan oleh para malaikat dengan doa kebaikan, dan para malaikat memintakan pengampunan kepada orang-orang beriman. Nah, siapa saja orang-orang yang akan mendapatkan doa para malaikat? Di antara mereka adalah az-zakirunallah, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Atau untuk para ibu yang dinamakan az-zakirat, para wanita yang senantiasa zikir kepada Allah. Maka di dalam ayat yang tadi lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman itu adalah orang yang senantiasa zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi mungkin para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan zikir yang banyak? Zikir yang banyak bukan berarti menghitung zikir dengan 1000 atau 2000 ataupun 3000. Bukan sekedar mengatakan lafaz la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Tetapi zikir dengan zikir yang banyak mengandung 3 makna dan 3 hakikat. Apabila para ibu kaum muslimin melakukan 3 hal ini, maka berarti ia telah melakukan zikir dengan zikir yang banyak. Yang pertama, mendawamkan, mengkontinyukan, membiasakan, menjaga zikir yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir tersebut seperti zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir ketika akan makan, zikir setelah makan, zikir ketika akan safar, zikir ketika pulang dari safar,
bahkan zikir ketika akan berjima. Jika seseorang mukmin menjaga apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa azkar, berupa zikir, ketika akan masuk WC dia berkata Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti dia telah mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah, berpaling dari syaitan. Ketika orang tersebut keluar dari WC maka ia mengatakan Gufronaka, semoga engkau ya Allah mengampuni dosaku. Ketika dia akan masuk ke masjid dia mengatakan Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika dia keluar mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan terus menjaga zikir-zikir ini, maka berarti orang itu senantiasa dekat kepada Allah. Ketika dia melewati satu tempat yang menjadikan dia takut, dia berzikir Bismillahi alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama, u'idzu bi kalimatillahi tamah min kulli syarri ma khalaq. Ya. Terus dia menjaga, berarti orang itu zikir kepada Allah, dekat kepada Allah, maka mereka layak untuk mendapatkan sholawat para malaikat. Yang kedua, yang dimaksud zikir dengan zikir yang banyak adalah menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia melakukan ibadah, dia melakukan taqarrub kepada Allah dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah. Setiap orang melakukan ibadah berarti ia ingat kepada Allah, melakukan sholat, melakukan saum, menunaikan zakat. Mari kita lihat satu perkara yang sangat agung untuk dimasukkan dalam pembahasan pagi hari ini tentang wanita-wanita yang solehah, yang mereka termasuk akan diberkati para malaikatnya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ail abwabi syi'ti." Nabi SAW menjelaskan kepada wanita-wanita yang menjaga batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah. Nabi SAW bersabda, wanita yang mana saja yang menjaga sholat dan menunaikan saum dan mentaati suaminya. Dalam riwayat yang lain dikatakan wahassonat farjaha, dan dia menjaga farajnya, maka akan dikatakan kepadanya, wahai para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, masuklah ke surga dari pintu yang mana saja yang kamu mau. Maka orang yang mendawamkan zikir kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka mereka adalah orang yang paling layak mendapatkan doa para malaikat dan untuk dipintakan pengampunan oleh para malaikat. Dan ini adalah hakikat zikirnya. Yang ketiga, hakikat zikir kepada Allah Ta'ala adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengenal dan memahami nama-nama dan sifatnya. Di mana seorang mukmin berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah dalam doanya. Salah satu contohnya dia mengatakan ya Ghafur ighfirli, ya Rahim irhamni, ya Hafidh ihfadni. Orang yang berdoa dan mengenal nama dan sifat Allah,
akan berbeda dengan orang yang berdoa tidak mengenal nama dan sifat Allah. Coba para ibu renungi ketika ibu tahu di antara nama Allah adalah Rahman, di antara nama Allah adalah Rahim, yang menunjukkan sifat rahmah. Maka ketika dia berdoa kepada Allah timbul rasa yakin bahwa Allah akan merahmatinya, dan dia pun berdoa dengan adab yang baik, Bu. Sebab kalau berdoa kepada Allah, memintalah dengan nama yang sesuai dengan permintaan doa itu. Tidak begini, ya Rahman urzukni, tidak ya. Tapi ya Rahman irhamni, ya Razik urzukni. Ketika ibu meminta rizki, memintalah dengan nama yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemberi rizki. Ya Razik, tidak irhamni. Ya Razik urzukni, ya Rahim irhamni, ya Hafid ihfadni, ya Muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Hayyu ya Qayyum irhamni. Boleh, karena kedua nama itu mengandung nama-nama yang lainnya dan mengandung sifat-sifat yang lainnya. Demikianlah orang yang memahami nama dan sifat. Dan orang yang memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, dia akan mencontoh keagungan dari sifat tersebut untuk sifat dirinya. Ia merupakan akhlak yang mulia, karena nama Allah dan sifat Allah itu ada nama yang boleh digunakan untuk makhluknya ya. Dimana Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, maka kita memiliki sifat kasih sayang. Dan demikianlah para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kelompok yang pertama yang akan didoakan oleh para malaikat, orang-orang yang senantiasa menjaga zikir kepada Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua yang akan didoakan oleh para malaikat, walaupun yang kedua ini lebih tepat untuk para suami ibu, untuk kaum laki-laki, adalah alladzina yantadiruna sholatal jamaah, alladzina yantadiruna sholati ila sholat. Kelompok yang kedua yang akan didoakan para malaikat dan dimintakan pengampunan para malaikat adalah orang-orang yang menunggu sholat ke sholat. Mungkin hari ini adalah para suami kita bisanya adalah maghrib ke isya ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits, taqulu Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kamu selama dia duduk di tempat sholatnya dan dia belum berhadas, artinya menunggu sholat ke sholat. Maka barang siapa yang menunggu sholat ke sholat, iktikaf di masjid, maka akan mendapatkan 2 pahala yang sangat agung. Dalam riwayat yang lain dinyatakan oleh Nabi SAW, maka orang itu dihitung sholat walaupun tidak sholat, duduknya dianggap sholat. Dan yang kedua, akan didoakan oleh malaikat, di mana mereka mengatakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi para malaikat berdoa ya. Maka ya, nasihatkan kepada sang suami di waktu-waktu tertentu nunggu diam di masjid. Dan tidak mengapa bagi para wanita dalam kesempatan tertentu diam di masjid menunggu sholat ke sholat, walaupun wanita itu lebih afdol sholat di rumahnya ya. Tapi tidak mengapa dalam sebagian waktunya. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka yang akan mendapatkan salawat para malaikat
adalah orang-orang yang sholat pada shaf yang pertama. Jadi mereka yang sholat di barisan pertama. Dinyatakan di dalam hadis Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awali. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat pada shaf yang pertama. Jadi ini untuk kaum laki-laki, Bu, karena kaum wanita shaf yang paling afdol paling belakang ya. Maka seseorang yang sholat pada shaf yang pertama, mereka akan mendapatkan doa para malaikat, akan mendapatkan sholawat para malaikat. Bahkan di hari Jumat disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang datang pada jam yang pertama maka dia seperti berkurban dengan unta. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, dia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing. Barang siapa yang datang pada jam yang keempat, maka dia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa yang datang pada jam kelima, seperti berkurban dengan telurnya, katanya. Para malaikat itu akan diam di pintu-pintu masjid, yaktubunal awwala fal awal. Mereka akan menulis orang yang masuk masjid yang pertama kemudian pertama. Dan apabila datang imam, maka mereka menutup kitab-kitab mereka, lalu mereka mendengarkan khutbah. Jadi orang yang pertama itu keutamaannya beda. Demikian juga dalam sholat berjamaah. Kemudian kelompok yang selanjutnya, itu kelompok yang keempat, mereka yang akan mendapatkan sholawat para malaikat adalah orang-orang yang menyambungkan shaf dan merapatkan barisan ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf, yang menyambungkan barisan. Jadi Bu, tidak ada renggang di antara kita, tidak ada jarak di antara tumit kita. Nabi SAW mencontohkan al-mankib ma'al mankib, bahu dengan bahu, wal ka'ab ma'al ka'ab, dan mata kaki dengan mata kaki. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Anas bin Malik, yalziku ba'duna ba'd, kami saling menempelkan, kami saling merapatkan. Maka barang siapa yang menjaga barisan, menjaga shaf sehingga dirapatkan, mereka akan mendapatkan salawat para malaikat. Tetapi sebaliknya, lihat, barang siapa yang tidak menjaga shaf dan merenggangkannya akan dapat hukuman. Rasulullah SAW bersabda, man qata'a as-saffa qata'ahullah. Barang siapa yang memisahkan shaf, barang siapa yang memutuskan shaf, barang siapa yang merenggangkan barisan, maka Allah akan memutuskan berkah orang itu, akan memutus rahmat orang itu. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Hang yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa yang memutuskan shaf akan diputuskan berkah dan rahmatnya. Sebaliknya orang yang menjaga shaf, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, magfirah, kemudian permintaan pengampunan, doa dari para malaikat. Kelompok yang selanjutnya yang akan mendapatkan doa para malaikat, alladzina yatasahharun. Ini Bu, jangan dianggap enteng, orang yang makan sahur.
atau maknanya termasuk orang yang bangun di waktu sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, Innallaha wa malaikatahu la yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jangan mentang-mentang para ibu kuat, saumnya saya tidak sahur pun kuat. Enggak bu, yang makan sahur diberkati, yang makan sahur didoai malaikat. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya. Apa bu berkah dalam sahur? Banyak bu. Satu, puasa kita jadi kuat ya, tidak lembek, tidak lemas, tidak banyak meninggalkan amal karena saum ya. Yang kedua bu, ingat ibu masak akan dapat berkah, pahala dari sang suami, pahala dari anak-anak kita, karena kita telah melakukan amal kebaikan, memasak untuk suami dan untuk anak-anak. Maka saumnya suami, saumnya anak kita akan mengalirkan kebaikan, karena ibu termasuk memberi sebabnya. Ini berkah. Maka oleh sebab itu jangan mengeluh ya dengan bangun malam bu. Jangan ngomel bu dengan sebab aduh aku harus bangun malam. Ini ada berkahnya, ini ada pahalanya, dapat pahala dari sang suami. Artinya apa? Karena suami kita bangun, dibangunkan oleh kita, suami kita makan karena hasil jasa kita, maka akan mengalirkan kebaikan kepada kita. Dan diantara orang-orang yang akan dirahmati Allah Ta'ala adalah orang yang bangun malam bu. Dan untuk para ibu membangunkan suami, lihatlah dalam hadis ini bu, ada hadis yang sangat agung sekali. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadahu fi wajhiha alma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zaujaha fa in abat nadahat fi wajhiha alma. Lihat bu, seorang wanita idaman yang menegakkan kebaikan di rumahnya, amar ma'ruf di rumahnya. Lihatlah dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu sholat, lalu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya agak berat untuk bangun, malas, maka ia menyemburkan air, tapi bukan satu ember bu. Ya, menciprati matanya dengan air bu, agar bangun. Ya kalau menyeburnya dengan satu ember itu namanya KDRT ya, bukan rahmat ya. Lalu sebaliknya Allah merahmati seorang wanita, Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia pun sholat, membangunkan suaminya. Apabila suaminya agak malas untuk bangun, maka sang istri pun mengambil air, menciprati matanya dengan air. Keduanya bu akan dirahmati. Saya ingin tanya, pernah bu melakukan ini? Pernah nggak di rumah nih melakukan ini? Sepanjang kita udah nikah nih, coba dibuktikan nanti malam ya. Buktikan bu, karena sunnah itu tidak bisa tegak kalau belum dibuktikan ya. Maka penghuni rumah itu akan dirahmati bu. Penghuni rumah itu akan dirahmati, akan didoakan oleh para malaikat, akan dirahmati Allah. Rahimallah, di sini lihat ya, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan gambarkan bu, karena hari ini orang itu ya, yang dinamakan keindahan itu hanya dalam cerita di sinetron saja gitu ya. Coba buktikan keindahan dalam berumah tangga itu dalam kehidupan kita ya.
Nah, ini nasihat kepada sang suami ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharajat. Lihat nih, keadaan Nabi SAW suka membantu pekerjaan keluarganya, ikut masak, ikut mencuci, ikut membereskan rumah. Apabila datang waktu sholat, maka beliau pergi meninggalkan keluarganya. Indah banget ya Bu, punya suami yang membantu kita. Waduh. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da azwajihi thumma kharaja lis-salati wa lam yatawadda. Pernah Bu dilakukan oleh suami ini? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, keadaan Nabi SAW mencium salah seorang istrinya, lalu beliau keluar sholat dan tidak berwudu lagi katanya. Pernah nggak ada suami yang melakukan ini sebelum pergi sholat mencium dulu? Ya, pernah Bu dilakukan nggak ini? Pernah diperlakukan ini oleh sang suami? Katanya, kata Pak Ustadz, katanya cuma awal-awal aja, katanya 3 bulan. Lihat dalam hadis yang ketiga, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awalu ma bada bihi Rasulullah sallallahu ila baitihi yashushufahu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, yang pertama beliau lakukan akan masuk ke rumah melakukan siwak dulu. Kira-kira buat apa sebelum masuk rumah siwak Bu? Biar apabila sang suami mencium istrinya wangi Bu. Nabi SAW mengatakan, idza ghaba ahadukum min ahlihi fala yatruku babaha fil lail. Nabi SAW bersabda, apabila engkau meninggalkan keluargamu pergi safar, maka janganlah engkau datang di waktu malam. Istrinya sedang tertidur lelap datang. Apa hikmahnya Bu? Sang suami dianjurkan tidak datang waktu malam, supaya sang istri itu ketika datang suami berdandan dulu Bu, sehingga ketika dilihat itu memang indah sekali. Sebab dinyatakan dalam hadis, di antara ciri wanita salehah adalah wanita yang apabila dilihat oleh suami, suaminya membuat nyaman, tentram, bahagia. Jangan menakutkan Bu. Kita akan berdandan itu kalau keundangan. Kalau keundangan segala dipakai. Tetapi giliran suami pulang kerja menakutkan. Enggak Bu, jangan kebalik Bu. Mestinya indah istri itu. Maka bagi para suami juga jangan mengharap istri indah tetapi tidak pernah dibelikan apa-apa, ini pun keliru. Ya, para suaminya harus paham, belikan kosmetik yang halal, tidak mengganggu kulitnya. Artinya apa? Aman kesehatannya, tidak mengapa. Kapan dipakai? Ketika di rumah untuk sang suami. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Selanjutnya, kelompok orang yang akan mendapatkan sholawat para malaikat adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Amir ibnu Rabi'ah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusolli alayya ila salat alaihil malaika ma sholla alayya." Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan bersolawat kepadanya selama ia bersolawat kepadaku. Ya, kita solawat kepada Nabi SAW salah satunya ketika kita sholat. Orang yang banyak sholat akan banyak solawatnya kepada Nabi SAW. Ketika kita akan berdoa, ketika kita akan berkhutbah, ketika kita membaca qala Rasulullah, setidaknya kita membacakan solawat yang pendek sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ucapan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan solawat itu hukumnya wajib Bu bagi seorang mukmin.
Di antara orang-orang yang akan mendapatkan salawat Nabi, salawat para malaikat, doa para malaikat adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat dalam hadis Abu Hurairah ini, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqa khalafa wa qala al-akharu Allahumma ati mumsika talafa. Cermati Bu, dengan harta yang kita miliki hadis ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, setiap hari seorang hamba akan didatangi oleh 2 malaikat. Jadi seorang hamba akan didatangi oleh 2 malaikat yang tugasnya berdoa. 2 malaikat ini Bu, jadi ini berbeda dengan malaikat pencatat amal Bu. Ini khusus para malaikat yang diutus untuk doa. Salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, perbanyak, berkati harta orang yang dikeluarkan sodakohnya. Setiap seorang mukmin atau mukminah mengeluarkan sodakohnya, mengeluarkan zakatnya, maka malaikat berdoa begini Bu, ya Allah, perbanyak hartanya. Ya Allah, berkati hartanya, berkati rizkinya. Sementara malaikat yang satu tugasnya beda Bu, mendoakan kejelekan. Kepada siapa? Ya Allah, hancurkan, binasakan, lenyapkan orang yang menahan hartanya. Orang yang tidak mau sedekah, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka didoakan dengan doa kecelakaan, dengan dosa binasa. Maka lihat para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu ciri wanita yang solehah suka bersedekah. Di dalam salah satu hadis dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa aku telah melihat neraka, maka aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Lalu para wanita bertanya, apa yang menyebabkan mereka kaum wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Lalu Nabi SAW mengatakan, ada 2 katanya. Penyebabnya apa? Yang pertama, kufur kepada pemberian suami. Lalu yang kedua, Nabi SAW mengatakan, salah satunya karena mereka kurang dari sisi keimanannya. Maka mulailah para wanita pada waktu itu bersedekah dengan cincin-cincin mereka, dengan kalung-kalung mereka, dengan gelang-gelang mereka. Dan mereka bersedekah menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sedekah salah satu sebab menolak murkanya Allah. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dikisahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian yang selanjutnya yang akan didoakan para malaikat adalah mereka yang menengok orang yang sakit. Jadi yang akan didoakan para malaikat adalah mereka orang-orang yang menengok orang sakit. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiya illa kharaja ma'hu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha." Perhatikan Bu di sini.
tidaklah seseorang hamba menengok orang sakit di waktu sore, kecuali ketika orang itu keluar akan diikuti oleh 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu mengatakan, ya Allah, ampunilah dia. Dan mereka akan senantiasa berdoa dan memintakan pengampunan sampai datang waktu subuh, Bu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka akan berdoa sampai waktu subuh. Dan barang siapa yang menengok orang sakit di waktu pagi, lalu dia keluar dari tempat orang sakit tersebut, kecuali akan diikuti oleh 70.000 malaikat. Dan mereka pun akan senantiasa memintakan pengampunan bagi orang yang menengok orang sakit sampai datangnya waktu pagi. Maaf, sampai datangnya waktu sore. Nah, ini keutamaan. Jangan menyepelekan kita menengok orang sakit. Salah satu sebab kita akan didoakan oleh para malaikat, ya. Kemudian di antara orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat adalah yang duduk di majelis taklim, yang duduk di majelis zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tudau ajnihata ridon lima yaf'al, yani li talabil ilmi ridon lima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat akan menghempaskan sayap-sayap mereka turun ke bumi. Mereka menghadiri majelis-majelis zikir. Mereka senang dengan para pencari ilmu, seraya mereka juga mendoakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, ya Allah rahmati dia, ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampuni mereka. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini hadir para malaikatnya. Mereka menghempaskan sayap-sayapnya turun ke bumi mencari halaqatul dzikr, dan mereka mendoakan kita semua, ya. Jadi orang yang sedang duduk thalabul ilmi didoakan oleh para malaikat, ya. Di antara orang-orang yang akan didoakan para malaikat adalah yang mengajarkan ilmu, para ulama, orang alim, muallim, guru-guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat, penduduk langit, ikan-ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di sarangnya, mereka akan mendoakan kebaikan dan memintakan pengampunan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nah, di sini para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada pelajaran yang sangat agung. Kalau para malaikat menghormati orang berilmu, kalau ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya menghormati ahlul ilmu, bagaimana mungkin kita tidak menghormati orang yang berilmu, ya. Malaikat saja yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka menghormati orang yang berilmu. Kenapa kita tidak menghormati orang yang berilmu, ya? Mereka berdoa untuk orang-orang berilmu, mereka mendoakan kebaikan untuk orang berilmu. Bagaimana mungkin kita tidak mendoakan mereka dengan doa yang baik? Kenapa para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab orang yang berilmu ini membawa berkat, ya, membawa kebaikan. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Sebagai nasihat terakhir sebelum pertanyaan, saya akan membawakan beberapa hadis tentang siapa mereka wanita-wanita pilihannya. Mereka wanita pilihan pertama adalah wanita yang memiliki sifat kelembutan. Mereka memiliki sifat kasih sayang. Para ibu, sesungguhnya seorang ibu harus lebih lembut dan lebih memiliki kasih sayang ketimbang sang suami di tengah-tengah anaknya.
Maka dengan itulah Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah seorang perempuan yang diprediksi banyak anaknya dan memiliki sifat penyayang. Kata-katanya lembut, sapaannya enak didengar, cara memanggilnya enak didengar, cara dialognya enak, kata-katanya enak didengar. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab putra-putri kita itu adalah merupakan pembendaharaan buat kita di surga ya. Maka seorang ibu itu harus memiliki sifat penyayang, pengasih, rahmat. Dan ini adalah salah satu sifat pilihan wanita yang soleh yang Nabi SAW mengisyaratkan untuk dipilih oleh seorang laki-laki ya. Yang kedua, di antara ciri wanita solehah yang memiliki kesabaran ketika mendapatkan musibah. Lihatlah dalam hadis Abdullah bin Abbas, seorang wanita yang dikabarkan sebagai penghuni surga. Diriwayatkan wanita ini bukan wanita yang cantik dari sisi paras wajah, tapi dikatakan imro'ah sauda. Tetapi beliau dijadikan sebagai penghuni surga. Apa kisahnya? Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, inni usarri'u wa inni atakasyafu fad'ullah li. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai baginda Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang terkena penyakit, kalau kita mengenalnya penyakit ayan, suka pingsan. Dan jika aku pingsan maka terbuka auratku. Wahai baginda Rasulullah, tolong doakan aku. Tolong engkau berdoa kepada Allah buatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti wa sabarti walakil jannah. Wa qalat wa in syi'ti da'autullaha an yu'afika. Faqalat asbiru. Wa qala Rasulullah SAW, atau fada'a Rasulullah SAW, fada'a Allah Ta'ala ala takasyafu fada'alaha. Maka lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, kalau engkau bersabar dan ingin sabar dalam penyakit ini, maka ganjaran bagimu adalah surga. Dan jika engkau ingin aku doakan, aku pun akan doakan kesembuhan bagimu. Maka lihat wanita itu, kefakihannya bu, kecerdasannya dan kesabarannya. Maka wanita itu mengatakan, aku pun pingin sabar, tapi tolong doakan kalau aku tertimpa penyakit ini tidak terbuka auratku. Maka Nabi SAW menjawab, aku akan doakan bagimu setiap engkau terkena penyakit ini, engkau tidak terbuka auratmu. Maka lihatlah bu, kepakihan wanita ini. Dia memilih berada dalam sakitnya dan sabar terhadap musibah yang menimpanya. Tetapi beliau tetap meminta kepada Nabi SAW agar auratnya terjaga dan berdoa kepada Allah untuk menjaga auratnya. Ini menunjukkan kesabaran dan kefakihan, kecerdasan, pemahaman yang luas kepada agama. Dia memilih sabar. Apa ganjarannya? Adalah surga. Tetapi dia tahu
bahwa terbuka aurat adalah satu kedudukan, bukan kehormatan ya. Maka beliau pun tetap meminta kepada Allah dan meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar tidak terbuka auratnya. Dan ini adalah satu kemuliaannya, satu keagungan. Bagaimana wanita itu. Kemudian yang ketiga, di antara ciri wanita yang solehah yang disebutkan dalam hadis adalah wanita yang bertaubat dari dosanya. Jadi wanita yang bertaubat dari dosanya. Dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya tentang Imro'ah Gomidiyah. Lihat Bu, Imro'ah Gomidiyah ini dikisahkan di dalam hadis bahwa wanita itu terjerumus kepada zina. Lalu wanita itu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hukuman ranjam karena aku telah melakukan satu perbuatan dosa, yaitu zina." Lalu dikisahkan wanita itu diberikan tangguh sehingga ia melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, dia diberikan tangguh untuk menyusui anaknya 2 tahun. Setelah beliau menyusui anaknya dan diberikan tangguh oleh Nabi SAW, maka ditegakkan kepadanya ranjam sehingga wanita itu meninggal dunia. Lalu Nabi SAW menyolatkan wanita itu, Bu, menyolatkan wanita itu. Lalu sebagian para sahabat berkata, "Wahai baginda Rasulullah, bagaimana engkau menyolatkan wanita ini, sedangkan wanita ini telah berbuat dosa, berbuat zina?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqad tabat ilallahi taubatan nasuha. Law kusimat taubatuha ila ahlil Madinah lawasi'athum." Nabi SAW bersabda, "Wahai para sahabat, wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna, yang seandainya taubatnya dibagikan kepada penghuni Madinah, maka akan memenuhi dan mencukupi penduduk Madinah." Lihat Bu, wanita ini telah berbuat dosa besar, tetapi tatkala wanita ini bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubatan nasuha, maka wanita ini menjadi wanita penghuni surga yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi seorang penghuni surga. Kemudian yang terakhir, seorang wanita salehah, di antara sifat mereka adalah orang yang selalu melakukan amal kebaikan. Saya akan sebutkan 2 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika kehilangan seorang wanita yang suka membersihkan masjid. Lalu beliau kehilangan. Ternyata ketika ditanyakan kemana wanita tersebut, maka para sahabat mengatakan beliau telah meninggal dunia. Lalu Nabi SAW bersabda, "Dalluni ila qabriha, tunjukkan aku ke kuburannya." Maka Nabi SAW pun ditunjukkan ke kuburannya. Lalu Nabi SAW sholat jenazah pada waktu itu. Kenapa? Sebab wanita ini melakukan amal kebaikan. Lihat amal kebaikannya ini, bukan hanya sholat wajib, bukan hanya sholat tatawu, bukan hanya puasa wajib, bukan hanya tatawunya, sunnahnya, tapi dia melakukan amal kebaikan yang lainnya, yaitu membersihkan masjid. Maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Sehingga beliau itu sengaja sholat khusus ya, datang ke kuburannya, menyolatkan di kuburannya. Kemudian yang kedua Bu, lihat seorang wanita penghuni surga karena seekor anjing. Ketika dia melihat anjing itu kelaparan dan kehausan,
Lalu si wanita itu menyiapkan air dan makanan untuk anjing tersebut. Maka wanita itu masuk surga dengan seekor anjing. Maka tentunya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kepada hadis ini. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Man minkumul yauma shaima?" Siapa yang hari ini saum? Faqala Abu Bakar, "Ana." "Ma minkum ittaba'a janazata?" Siapa yang di antara kamu mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, "Aku." Lalu setelah itu, "Siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin?" Kata Abu Bakar, "Aku." "Siapa yang hari ini menengok orang sakit?" Abu Bakar mengatakan, "Aku." Abu Bakar menjawab 4 pertanyaan dan beliau melakukan 4 amal itu. Maka Nabi SAW menyatakan, tidaklah seseorang melakukan 4 amalan ini dalam satu hari kecuali dia akan menjadi seorang penghuni surga. Bu, pernah nggak kita mengamalkan 4 amalan tadi satu hari? Kebetulan ada yang kebetulan hari Senin saum, ada yang meninggal dunia. Bagi para ibu tentunya tidak mengantarkan jenazah ke kuburannya. Kebetulan ada orang sakit, kebetulan ada orang yang meminta-minta, kebetulan kita sodako kepada orang miskin. Dalam satu hari berkumpul 4 amalan. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mengumpulkan 4 amalan dalam satu hari kecuali dia akan masuk surga. Maka ciri wanita yang soleh, wanita idaman, wanita yang senantiasa menjaga amal kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Hang di mana saja berada, barangkali itulah materi yang saya biasa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nah, kita akan buka forum untuk soal jawab ya. Taib, jazakallah khair kepada Ustadz Abu Qatadah yang telah memberikan kajiannya kepada kita yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita, baik kaum ummahat juga kepada bapak-bapaknya. Kemudian kepada para ibu yang ingin menanyakan, maka saya persilahkan untuk menulis di secari kertas dan diberikan kepada kita melalui panitia yang ada, ataupun langsung diserahkan dari bawah satir, insyaallah akan kita ambil. Kemudian sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di meja kami, maka ada satu pengumuman bagi ibu-ibu yang besok akan ikut daurah di PPIT Imam Syafi'i di Nongsa. Maka ini ada kabar gembira bagi ibu-ibu yang berasal dari Bengkong ataupun dari Batu Haji. Karena panitia daurah insyaallah dalam rangka ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan akan menyediakan 3 bis gratis ya bagi ibu-ibu yang berasal dari Bengkong ataupun dari Batu Haji. Ada kendaraan gratis, yaitu bis yang besok akan mengangkut para ibu-ibu ke pondok pesantren PPIT Nongsa. 1 bis akan disediakan di SDIT Fajar Ilahi 2 di Bengkong dengan kapasitas penumpang 60 orang 1 bisnya. Kemudian dari Batu Haji itu dipusatkan di SDIT Fajar Ilahi 1, disediakan 2 buah bis, sama kapasitasnya adalah 60 orang 1 bis, jadi 120 orang. Tapi dengan permintaan dari panitia, jam yang ditentukan adalah jam 7.30. Ini jam batu bukan jam karet ya. Jamnya jam batu, jadi nggak boleh molor lagi Bu ya, karena jaraknya jauh antara PPIT dengan Batu Haji dengan Bengkong, dan itu pun belum ditambah dengan kemacetan yang ada. Jadi saya ulangi, ibu-ibu yang dari Bengkong insya Allah dipusatkan di SDIT Fajar Ilahi 2 1 buah bis. Kemudian dari Batu Haji dipusatkan di SDIT Fajar Ilahi 1 2 buah bis. Ya, demikian pengumuman untuk ibu-ibu yang besok mungkin tidak bisa datang kalau tidak ada kendaraan. Ini alhamdulillah ada kendaraan gratis ya. Kemudian akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita. Insyaallah Ustadz akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang beliau jawab pada pagi hari ini ya. Akan diseleksi dulu oleh Ustadz ya.
Mudah-mudahan bisa semua dibacakan. Tapi kalau nggak bisa semuanya, maka ibu-ibu jangan berkecil hati. Bukan berarti Ustadz tidak sayang kepada kita, tapi mungkin waktunya tidak cukup. Silakan Ustadz. Bismillah. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon tipsnya agar kami para ummahat bisa bersabar dalam melayani suami dan mendidik anak kami. Ya, rahasianya ada dua, Bu. Yang pertama, para ibu memahami keutamaan berbakti kepada suami. Di dalam hadis yang tadi telah dijelaskan, untuk wanita itu idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hasanat farjaha qila laha udkhuli al jannata min ay abwabi syi'ti. Lihat Bu, di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW menyebutkan keutamaan taat kepada suami. Wanita yang mana saja yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga saum Ramadan, menjaga farajnya dan taat kepada suaminya, lihat Bu pahalanya nih. Silahkan engkau masuk ke surga dari pintu yang mana saja kamu mau. Pintu surga itu ada 8, Bu. Maka bagi wanita yang taat kepada suaminya, dijamin bagi wanita tersebut untuk mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah akan dipersilahkan untuk masuk ke pintu surga yang mana saja, dan pintu surga itu ada 8, Bu. Jadi dipersilahkan untuk masuk ke pintu mana yang kita inginkan. Sedangkan keutamaan mendidik anak juga punya keutamaan yang sangat agung, Bu. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mendidik anak kita, ya. Lihatlah dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalihi fil jannah fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka. Perhatikan Bu di sini. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan meninggikan derajat seorang hamba yang soleh atau solehah di surga. Nah, ketika ibu masuk di surga kok berada dalam derajat yang tinggi, maka dia akan bertanya, ya Allah, dari mana ini? Seingat aku, seolah-olah mengatakan begitu, amalku tidak seperti ini. Maka akan dikatakan kepadanya, derajatmu tinggi di surga dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Subhanallah, Bu, kalau punya anak yang soleh, punya putri yang solehah, lalu dia mendoakan kita, maka akan menjadi apa? Pembendaharaan yang sangat agung, ya. Jadi akan menjadi pembendaharaan yang sangat agung. Kemudian lihatlah dalam hadis ini, Bu, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan dari anaknya. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu salasu banatin fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min wujdatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Lihat, Bu, tidaklah bagi seseorang punya 3 putri. Jadi ada keutamaan punya anak putri. Kebetulan saya punya 5 anak putri, ya. 2 anak putra. Baru 7, Bu, saya punya anak. Dan akan datang yang ke-8-nya dalam waktu dekat, insya Allah. Lalu sobar kepada mereka
dan memberi makan mereka, memberikan baju kepada mereka, kecuali akan menjadi penghalang dari api neraka, Bu. Lihat, Bu, kalau ibu sabar ya dalam mendidik anak perempuan, ya otomatis juga anak laki-laki, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang bagi kita dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah." Tidaklah seorang mukmin diberkati dua anak wanita lalu bersikap baik dalam menyikapi keduanya, dalam mendidik keduanya, kecuali dua anak perempuan itu akan menyebabkan dia masuk surga. Ini pahalanya besar, Bu. Maka tentunya agar kita tadi sabar, harus tahu akan pahalanya, Bu. Yang kedua, Bu, agar kita sabar juga harus tahu bahaya tidak memperhatikan anaknya. Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, apabila seorang wanita itu menikah, maka dibukakan dua pintu, satu pintu ke surga, satu pintu ke neraka, Bu. Kalau ia mentaati suaminya dalam taat kepada Allah, maka dibukakan pintu ke surga. Dan apabila ia maksiat kepada suaminya, maka Allah akan membukakan pintu ke neraka. Tidaklah Nabi SAW menjelaskan ada seorang yang masuk neraka karena anaknya. Kenapa? Karena dia tidak mendidiknya, tidak mengarahkannya kepada keimanan, ketakwaan, maka dia masuk neraka dengan sebabnya. Insya Allah jika seseorang mengetahui tentang dua perkara ini, akan tetap tabah sabar dalam melaksanakan tugasnya. Jika istri membangunkan suami untuk sholat malam dan mencipratkan air ke muka suami karena malas bangun, tetapi yang terjadi suami jadi marah dan ngambek sama istri. Pertanyaan, apakah istrinya jadi berdosa apabila suami jadi marah? Nah, tentunya, Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi saya belum menjelaskan secara sempurna tentang hadis yang tadi. Nah, ibu pun harus mengenali tentang karakter sang suami, Bu. Membangunkan suami tidak mesti diciprati dengan air, mungkin digelitiki, ya, mungkin dengan cara yang lain. Yang penting membangunkan. Diciprati dengan air itu hanya sebuah contoh saja, ya, sebuah contoh. Dan ibu harus mengenali karakter sang suami, ya, dan harus melakukan pendekatan dulu, ya, pendekatan dulu, ya. Tetapi kalau ditakdirkan ibu melakukan itu lalu dimarahi, tidak berdosa tentunya. Para ibu tidak berdosa, ya, bagi ibu tidak berdosa. Tetapi tentunya dalam melakukan kebaikan dan amar ma'ruf harus dicari juga jalan yang lebih baik. Bolehkah menghafal zikir Asmaul Husna dengan cara berirama, melakukan seperti yang diajarkan di TPA? Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin, zikir dengan nama Allah tidak boleh dengan dua cara ini. Perhatikan, Bu, zikir dengan nama Allah tidak boleh dengan dua cara seperti ini. Yang pertama, yang dinamakan dengan menyebut nama Allah mufradah.
bukan merupakan satu zikir yang benar jika seorang mukmin hanya menyebut nama Allah saja. Seperti begini, Rahman, Rahim, Sami, Basir, Alim, Aziz, Ghafur. Bukan begitu, Bu. Tetapi berzikir kepada Allah, menyanjung Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan bukan menyebut-nyebut nama Allah. Sebab menyebut-nyebut nama Allah bukan pujian. Yang kedua, tidak boleh memanggil Allah tanpa menyebutkan apa tujuan panggilan itu. Tidak boleh kita mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Aziz. Sebab kalau ibu juga akan memuji sang suami, namanya Latif, tidak begini, Palatif, Palatif, Palatif. Tetapi gimana? Gini, Bu, Ya Rahman irhamni, Ya Ghafur ighfirli, Ya Hafid ihfadni, Ya Hayyu Yal Qayyum. Sebutkan doanya apa? Ya Hayyu Yal Qayyum urzukni. Kalau hanya menyebut-nyebut nama Allah, tidak ada makna hakikat pujian kepada Allah. Seperti kalau kita punya atasan namanya Ghafur, kita Pak Gopur, Pak Gopur, Pak Gopur. Ya, mungkin menampar, bukan pujian. Tapi kalau para ibu, Pak Gopur ganteng banget ya, Pak Gopur dermawan ya, Pak Gopur putih ya. Wah, ini pujian. Demikian juga kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh hanya dengan menyebutkan dengan dua cara yang tadi, itu tidak dianjurkan. Ini ada pertanyaan, tapi jangan marah ibu-ibu yang lainnya ya. Apakah seorang istri boleh mencarikan istri buat suaminya? Dan bagaimana pandangan positifnya? Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun mungkin ini sangat jarang terjadi. Mudah-mudahan yang bertanya bukan laki-laki ini. Betul-betul kaum ibu ya. Seorang istri mencarikan istri yang kedua ataupun istri yang ketiga buat suaminya, ya tidak mengapa. Bahkan apabila suaminya punya kemampuan dan melihat gelagat tidak cukup dengan satu istri, maka itu adalah satu jalan kebaikan buat suaminya, menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, ya tidak mengapa. Bahkan mungkin ini termasuk sesuatu yang langka di dunia hari ini. Bismillah, bagaimana batasan aurat kita terhadap bapak mertua yang usianya 74 tahun? Wallahu ta'ala alam. Batasan yang harus dijaga oleh para ibu, ya, karena fitnah syahwat pada hari ini sangat dahsyat ya. Maka memperlihatkan aurat kepada bapak atau mertua hanya sebatas membuka rambut atau betis saja. Bahkan lebih afdal kalau hanya membuka muka dan telapak tangan hari ini ya. Kenapa? Karena fitnah hari ini tidak sedikit ya. Seorang bapak melakukan sesuatu kedoliman kepada anaknya ya. Karena fitnah syahwat hari ini adalah sangat dahsyat ya. Maka dengan itu saya mewasiatkan kepada para ibu dan para ummahat dan para wanita, menjagalah, jangan sampai menyengaja umpamanya kelihatan auratnya diperlihatkan yang tidak semestinya ya. Ya, seluas-luasnya
melakukan ataupun memperlihatkan aurat, ya paling hanya memperlihatkan rambut, kemudian ya sekedar betis. Lewat dari itu tidak boleh ya. Bahkan lebih afdal kalau sekedar ya muka saja, karena tidak sedikit hari ini terfitnah ya. Anak kalau lagi capek cepat sekali marah. Bagaimana mengendalikannya? Apalagi kalau pekerjaan rumah tangga sedang numpuk, tetapi selalu anak menyesal. Ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Nabi SAW itu pernah diminta tausiah oleh para sahabat, nasihati aku. Maka Nabi SAW mengatakan, la tagdob, kamu jangan marah. Bu, apa obat supaya bisa mengembalikan diri dari marah? Itu Bu, penyakit yang agak sulit Bu. Memang Bu, penyakit yang agak sulit itu. Tapi bagaimana? Salah satu obat agar bisa mengendalikan marah, coba renungi Bu. Banyak sekali buah dari marah itu akhirnya adalah kejelekan. Dan tidak sedikit buah dari marah itu adalah penyesalan. Maka dengan itu, kalau kita tahu bahwa buah dari marah itu adalah penyesalan dan akhir yang buruk, maka lemah lembut banyak menghasilkan kebaikan. Kita berikan contoh Bu. Ada Arab Baduy kencing di masjid. Mungkin ini lebih daripada apa yang ibu bayangkan ya. Datang seorang Arab Baduy ke masjid lalu kencing di masjid. Seluruh para sahabat marah dan akan mengusirnya dari masjid, bahkan seolah-olah akan membunuhnya. Maka Nabi Hasan bersabda, da'u, biarkan dia selesai dulu kencingnya. Tidak marah Bu, dibiarkan dulu selesai kencingnya. Kalau dia setelah selesai kencingnya, maka bawakan satu ember air oleh kalian dan tuangkan ke tempat kencingnya. Lalu Nabi SAW berkata dengan kata-kata yang lembut, dengan penuh kasih sayang, seraya beliau berkata, ya fulan, inna hadal masjida la yasluhu fihi qadaratu wala najasat, wa innamal masjidu lit ta'lim was salat wa dzikri. Faqala hadar rajul, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Lalu Nabi SAW bersikap bijak dan mengatakan, wahai fulan, masjid ini tidak layak bagi kotoran dan najis. Masjid ini adalah untuk dzikir, untuk sholat, untuk taklim. Apa yang dikatakan oleh orang itu Bu? Maka orang itu mengatakan, ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad yang lemah lembut ini. Yang galak-galak tadi jangan dirahmati katanya. Yang bersikap galak jangan dirahmati. Yang bersikap syiddah keras jangan dirahmati. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, bu'istum muyassirina la mu'assirin, kalian diutus dengan membawa kemudahan dan tidak membawa kesulitan. Nah, buah rahmat beda Bu. Buah rahmat itu menjaga kesehatan orang itu. Coba Bu, orang yang lagi kencing dikagetin Bu, sakit ya. Yang kedua, orang yang lagi kencing dikageti, kencingnya akan kemana-mana, ke badannya, ke kainnya, dan kencingnya kemana-mana, sehingga membutuhkan air yang banyak untuk membersihkannya. Tetapi ketika satu tempat Bu, menolak rasa sakit. Yang kedua, tidak memudaratkan orang, airnya cuma sedikit, ini rahmat. Dan yang kedua, keluar kalam, keluar ungkapan yang indah Bu, ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad. Tapi kepada orang yang keras tadi mengatakan, ya Allah jangan dirahmati mereka katanya.
maka kita akan mengetahui bahwa buah dari marah itu tidaklah baik ya, tapi buah dari kelembutan, buah dari menahan emosi itu banyak kebaikannya. Para ibu, saya berikan contoh ya kepada anak ya. Kepada anak saya akan berikan contoh, dan ini kisah dari pribadi saya ya. Satu ketika saya membawa putra putri saya 5 orang, semuanya perempuan, yang 4 perempuan, yang 1 laki-laki ya. Saya bawa sendiri, tidak dengan istri Bu, dan yang paling besar umurnya kelas 6 SD ya, bayangkan berdekatan umurnya. Lalu dihampiri oleh seorang ibu, ada umahat menghampiri saya. Dia tanya, Pak Ustadz, ini anak Pak Ustadz semuanya? Alhamdulillah, ini anak saya semuanya. Lalu dia, maaf Pak Ustadz, kalau tidak mengganggu saya pingin konsultasi, kata dia. Oh ya nggak apa-apa Bu, kata saya. Dan itu kejadiannya di supermarket Bu. Di supermarket Bu, saya bawa anak-anak di supermarket, di tempat yang ramai ya. Saya duduk dulu, mengambil kursi, saya pinjam kursi ya, nggak apa-apa Bu. Lalu beliau bertanya, Pak Ustadz, nggak kerepotan katanya dengan memberi nafkah? Berarti katanya kalau anak 7 dengan bapak berarti 9 di rumah. Kata saya, alhamdulillah tidak kerepotan, sebab Allah yang memberi rizki bukan saya gitu. Dia pun tenang ya. Pak Ustadz, nggak kerepotan bawa anak 5 pergi ke sini tidak bawa istri? Enggak, kata saya. Sebab saya sebelum punya anak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak ini tidak merepotkan saya. Kebetulan juga Bu, saya sekarang meninggalkan anak 7, istri baru 1 ya. Kesini tenang-tenang aja gitu, nggak pernah anak ini bikin repot. Sebab saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak ini sebagai jalan untuk dakwah ya. 1 pun kata saya Bu, kalau niatnya repot ya repot 1 anak pun gitu. Terus beliau mengatakan, bagaimana Pak Ustadz, katanya anak kesini pasti meminta apa-apa, meminta yang ini, jajannya pengen ini. Saya bilang, Bu, saya sebelum berangkat ke sini biasanya bikin perjanjian gimana? Kata saya begini, saya punya uang 300.000, kasih tahu sama anak. Nah kita ke supermarket mau apa? Ayah punya uang 300.000, nanti kita beli, prediksi, kita lihat jangan lebih dari ini. Lalu dia juga penasaran, wah Pak Ustadz, katanya kalau udah ke supermarket pasti dia kalau di rumah iya, tapi kalau udah ke sana pasti dia meminta-minta juga, kata dia. Kata beliau, itu apa katanya tipnya supaya tidak terjadi seperti itu? Kata saya sabar. Bagaimana kalau anak meminta, nangis di tempat keramaian orang? Saya bilang begini Bu, saya biarkan dia nangis, nangis itu sehat, kata saya. Bagaimana kalau dia memaksa? Kata saya, biarkan dia nangis dan saya pergi. Pak Ustadz tidak malu dengan orang di sekeliling? Saya tidak malu, orang akan tahu ini pendidikan. Atau orang penjaga di situ tidak mengatakan. Saya mendidik anak saya, setelah itu dia mengikuti pantat saya gitu. Mengikuti, ternyata udah menangis, sampai berguling-guling itu nangis. Saya tinggalkan pergi, tidak marah dan tidak apa-apa. Setelah itu anak saya baru tahu. Setelah ke rumah saya bilang, kalau ayah punya uang insya Allah kasih, tapi berhubung tadi kan udah dikasih tahu uang segini, jadi dia paham. Setelah itu, ini pendidikan dan mungkin kesabaran dalam mendidik itu harus seperti itu setidaknya gitu ya, bahwa lemah lembut dan tidak marah itu akhirnya baik itu. Lain Bu, kalau setiap hari marah, anak kita akan tahu ya, anak itu punya celah, ibu paling juga marahnya sebentar gitu. Maka punya celah, nggak apa-apalah marah, nanti juga nggak apa-apa gitu, sehingga marahnya pun tidak berharga Bu. Kalau marahnya kadang-kadang berharga Bu, tapi kalau marah setiap hari, sang anak tahu, ibu marah paling juga sebentar ya. Barangkali waktunya udah habis, maaf,
tidak semuanya bisa dijawab ya. Barangkali itu pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini tidak bisa untuk menjawab seluruh pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan memasukkan kita termasuk yang didoakan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan para ibu kita semua termasuk penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta maaf jika ada kekurangan dan jika ada kesalahan kalimat-kalimat yang tidak pas, saya minta maaf. Diakhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.